Assalamualaikum, selamat pagi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah bikin punya data seperti ini. Nah, tapi ini nggak terbaca. Misalnya pasien yang pertama ini dia pakainya apa aja gitu ya. Misalnya ada antibiotik lain atau obat yang lain, itu kan yang terbaca ya hanya yang di sini aja gitu ya. Nah, maka kita bisa membuat model seperti ini tapi dari data yang seperti ini. Jadi data yang terkesan berantakan itu sebenarnya tidak selalu nampak berantakan ya, tapi bisa jadi malah lebih bermanfaat gitu dalam kita bisa membuat format pencarian yang lebih mudah. Oke, kita akan bikin seperti ini tetapi dari data yang model 3 ini. Maka kita ambil di sheet baru saja. Sama seperti sebelumnya kita ambil data query mulai dari B2 sampai O ya. Mulai B2 sampai O. Maka sama dengan query kurung buka, kita ambil data di sini sampai O ke sekian ya, bebas. Kemudian select all ya. Begini dulu, kita tutup. Oke, dia sudah muncul datanya. Kemudian di sini kita ambil sama seperti yang tadi ya, ICD dan di sini obat ya. Kemudian kita ambil di sini data formatnya kita samakan aja lah ya. Kira-kira dengan yang sebelumnya caranya pakai data validasi. Kemudian kita tambahkan aturannya, kemudian kita ambilkan supaya tidak ada yang error dari yang D seperti ini saja. Kemudian kita ambil ke bawah. Kemudian bisa kita ini aja show a warning biar kita bisa latihan. Kemudian di bawah sini kita tambahkan aturan juga tetapi yang obat ya. Jadi yang obat kita ambilkan dari sama dari model 3 tapi dari yang kolom N. Nah, kemudian samalah misalnya kita ambil show a warning dan ini arrow. Oke, sekarang kita punya dua, yang ini bisa memilih, kemudian ini juga bisa memilih, tetapi di sini kita juga bisa ngetik misalnya, nah seperti ini aja. Nah, seperti ini aja bisa ya. Maka kita akan aplikasikan sama kayak sebelumnya ya. Select all, oke. Where, masih ingat ya sebelumnya ya. Lower kurung buka J ya. Contains lower kurung buka tanda petik 1 petik 2 kita sambung dengan tanda dan C2. Nah, selnya C2 kemudian tanda dan karena menyambung petik 2 petik 1 kurung tutup enter. Oke, ini kalau kita panggil biasanya yang jumlah datanya lebih dari 1. Oke, ini misalnya nggak di bawah ya, tengah aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan klausul yang kedua kalau ada obatnya mengandung kata-kata ini gitu ya. Maka bisa and bisa or. Bisa or gitu ya. Or lower apa ini ya? Kolomnya apa ini? N ya. Lower N. Ini contains ya kan? Contains lower. Oke, kemudian petik 2 salah. Kurung buka petik 1 petik 2 dan C3 kita sambung lagi ya. Petik 2 petik 1 kurung tutup. Oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman, saya kecilkan supaya nampak ya. Nah, begini. Oke. Nah, jadi kalimatnya adalah yang diagnosisnya itu mengandung kata-kata UNS dan ini dan atau. Oh, pakai atau obatnya pakainya yang ada CEFT-nya gitu ya. CEFT-nya. Jadi di sini atau misalnya di sini azid. Nah, tetap aja akan muncul. Dan di sini keuntungannya dibandingkan dengan yang model sebelumnya adalah kita bisa langsung melihat data utuhnya bahwa yang dia pakai asitromisin tapi dia juga pakai antibiotik yang lain gitu. Keuntungannya seperti itu, teman-teman.
Oke, nanti teman-teman bisa aplikasikan sendiri, bisa berkreasi sendiri sesuai kebutuhan pekerjaan teman-teman semua. Nah, kemudian sekarang saya akan menggabungkan di sini data ini saya dapat dari Kemenkes ya, di WHO juga ada ICD-10. Kemudian di data yang pertama tadi ya, kita punya data diagnosis tetapi nggak ada kodenya. Nah, kita ingin menambahkan data kode atau mengganti data diagnosis yang naratif seperti ini menjadi kode. Oke, caranya begini teman-teman, bisa aja langsung di sini ya, bisa langsung di sini. Jadi kita cari sama dengan ya, XLOOKUP kurung buka, carilah gitu ya, data ini di mana kita cari di sini ya, datanya kita cari di sini, kemudian kita kalau misalnya ada ya, tuliskan kolom yang ini, kemudian kalau nggak ada kosongi aja, kemudian harus tepat sesuai persis dan ambillah data yang pertama yang ditemukan. Nah, maka dia akan muncul di sini. Tapi kan ini data asli, kita ambilkan ke data yang sudah kita olah tadi ya, yang sudah berupa data seperti ini. Oke, nggak masalah teman-teman, nanti bisa kita pindah juga di sini. Misalkan ini tinggal kita copy aja, kan sama ya letaknya ya. Oke, letaknya sama di sini. Ini kode ICD. Nah, kemudian kita tidak harus mengolah, mengcopy paste rumus ini sampai ke bawah, tapi kita bisa membuatnya pakai reformula. Caranya adalah di sini kita akan berlakukan rumus dari J3 sampai J kesekian. Kemudian kita akan tekan Ctrl Shift Enter, Enter lagi. Nah, maka di sini langsung akan muncul semua datanya sesuai dengan kode ICD-10 sampai data terakhir. Nah, mudah ya teman-teman ya, simple ya. Ya, oke. Kita mengelola data. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terutama yang mengerjakan klinis ya, karena kalau misalnya nggak apa namanya satu-satu gitu akan lama ya, kita cari satu datanya apa, tapi kalau dengan begini kita sudah dapat datanya, kemudian nanti obat yang tertera di sini nanti bisa kita tambahkan, misalnya teman-teman punya data klinis apa, misalnya ya data CPPT misalkan, atau data rekam medis bacaannya apa gitu, maka nanti bisa teman-teman tulis untuk pasien ini ketika mondok admisi di tanggal ini, itu ceftriaxone menggunakan sekian, itu digunakan jam berapa sampai jam berapa, apakah dia profilaksis, apakah dia digunakan untuk apa namanya, di sini dosisnya benar 1 gram, kalau anak-anak kan biasanya kan ceftriaxone 500 mg gitu, diberikannya berapa jam sebelum operasi, itu bisa ditambahkan keterangan di sini, dan kalau teman-teman mengerjakan Kisens, itu bisa menambahkan kolom-kolom di sebelah-sebelahnya seperti yang pernah saya tampilkan di video yang sebelumnya ya, yang waktu itu masih sederhana sekali pakai Excel, tetapi dengan menggunakan spreadsheet seperti ini akan jauh lebih sederhana. Bisa juga nanti dikomparasikan dengan data mutasi. Bagaimana data mutasi itu? Ini kan data klinis. Data mutasi itu nanti akan ketahuan, misalnya di tanggal berapa pasien itu menggunakan ceftriaxone ini gitu, di tanggal berapa aja gitu, itu kelihatan. Kenapa? Karena kan kita di rumah sakit menggunakan metode pelayanan UDD ya. Jadi nanti bisa kelihatan misalnya di sini tanggal mutasi gitu ya. Terus ini jumlah. Nah, maka akan kelihatan ceftriaxone 2 ini sebenarnya dimutasikan oleh farmasi itu tanggal berapa gitu ya. Jadi untuk cross check aja. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya pengolahan data ini tidak selalu pada pengelolaan, tetapi juga pada farmasi klinis. Begitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.